Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Senang rasanya kita tetap masih dijamu oleh Tuhan dengan sarapan sorgawi setiap pagi. Kita naikkan pujian dulu yuk. Selamat pagi Bapak. Kita ditemani dengan Miss Debbie, Mr. Steffi, Mr. Demas, dan Mr. Yonas. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, yang tidak pernah berubah kasih setia-Mu, yang telah memberikan kepada kami, bahkan kepada setiap orang yang tidak mengenal-Mu, kepada setiap orang yang mungkin membenci-Mu ya Tuhan Yesus, tetapi Engkau tetap dengan setia memberikan kepada setiap kami dan setiap mereka pagi yang sangat luar biasa. Tuhan, kembali kami sudah siapkan piring hati kami. Jangan lupa ya Bapa, isi penuh, penuh, agar kami kenyang, agar iman kami juga boleh dibangun menjadi bangunan yang kuat dan kokoh, yang tidak akan dapat digoyahkan oleh air bah pencobaan, oleh angin ribut pencobaan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menikmati sarapan sorgawi-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengasihi kita, mengasihi tanpa ada batasnya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 15 dengan judul bangunannya dari batu atau dari jerami. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita naikkan satu pujian kerja buat Tuhan. Masih bisa ya? Tadi ada suara angin ribut tuh. Masih mau kerja nggak buat Tuhan? Buat Tuhan. Ada suara anjing menggonggong lagi ya, supaya jangan kerja buat Tuhan. Selalu mengisi, kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Amin. Selalu mengisi, amin. Selalu mengisi, kerja buat Tuhan. Buat Tuhan, selalu mengisi. Guru-guru kalian di SKBB adalah guru-guru yang sangat luar biasa, karena mereka bukan hanya sekedar kerja, tetapi sesungguhnya mereka melayani Tuhan. Oleh sebab itu, mereka mau berlelah-lelah ketika ada kalian yang malas sekolah, ada guru bukan yang jemput, ya enggak? Ya. Ketika kalian bolos sekolah, ada gurumu yang datang, ada gurumu yang telepon, bahkan kalau ada yang sakit, gurumu juga datang untuk menjenguk, mendoakan. Kenapa? Karena mereka bukan hanya kerja, tapi mereka bukan menjadi guru yang biasa-biasa saja. Mereka kerja buat Tuhan. Bukan hanya untuk perut mereka. Kita semua kerja untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan hidup. Tetapi kalau kerja untuk Tuhan juga bukan hanya jasmani pun dicukupi, terutama hati selalu ada sukacita. Ada kekuatan sama seperti
membangun rumah di atas batu dengan dasar yang kuat. Yuk kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 15. Demikian bunyinya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Kemarin kan kita sudah diajar oleh Tuhan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan bukan hanya nonton aja ya. Mendengar dan melakukan sama seperti kita sedang bangun rumah di atas batu, tapi bukan cuma sekedar di atas, tapi juga menggali dasarnya. Jadi tertancap di batu itu. Tetapi ternyata nggak cukup cuma dasarnya aja yang kuat. Di atas dasar itu kamu bangun rumahnya pakai apa? Nah, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 tadi kita sudah baca, katakan demikian, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, kamu bangun bangunan dengan emas atau dengan perak atau dengan batu permata atau dengan kayu atau dengan rumput kering atau jerami. Jadi ternyata ada banyak bahan untuk membangun rumah. Dengan apa kamu bangun? Pilihan kamu sendiri. Apa sih maksudnya? Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus memberikan firman Tuhan ini. Dia menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan kepada dia. Bangun rumahnya di atas apa? Di atas batu. Dengan apa maksud saya? Dengan emas, dengan perak, dengan batu permata, atau dengan kayu, atau dengan rumput kering, atau dengan jerami. Ya, nah, kenapa sih ada macam-macam bahan? Saya mau katakan demikian. Kalian tahu kan, Mama mungkin ada pakai perhiasan emas, ya, meskipun cuman kecil, cincin kecil. Atau giwang saya ini emas sekecil sekali, ya. Tetapi saya mau katakan, emas sekecil apapun, supaya dia bisa menjadi kuning mengkilap, waktu diambil dari gunung batu emas itu seperti tanah bongkahan yang terbungkus dengan tanah, jelek warnanya. Bagaimana dia bisa menjadi begini indah dan mahal harganya? Yaitu dia harus selalu dibakar dengan panas yang tinggi. Dibakar, jadi itu ya sebagian-bagian yang bukan dari emas karena dia ada di dalam tanah di Papua itu, ya, di Irian Jaya itu penuh dengan emas, ya. Di sana ada pabrik emas. Nah, ada tambang emas. Di situ emas yang ditemukan enggak seperti batu-batu yang udah kuning begitu, udah mengkilap begitu, bukan. Tetapi diolah lagi. Bagaimana cara mengolahnya? Dibakar dengan api yang tinggi. Supaya apa? Sisa-sisa tanah, batu-batuan, logam-logam lain itu lepas semua. Jadi makin lama emas itu dipanaskan makin murni. Jadi emas yang mahal adalah emas yang sudah diproses dengan api. Kalian bayangkan. Sangat luar biasa. Sangat tidak enak kalau emasnya bisa menjerit-jerit. Panas. Tapi dia menjadi benda yang berharga. Dan Tuhan mau. Kalau orang membangun rumah di atas emas, berarti dia membangun dengan bahan yang paling bagus. Atau katanya, kamu mau pakai perak. Perak gak sebegitu sulit. Ya. Perak nggak sebegitu sulit. Perak itu adanya di tanah berpasir. Di Pulau Bangka paling banyak perak. Ya. Lalu atau kamu dengan batu permata. Batu permata tidak perlu dipanaskan. Ya. Batu permata cuma diambil, nanti kelihatan mengkilap sedikit, lalu dibersihkan, dipotong sedikit-sedikit. Atau dengan kayu. Kayu dari pohon ditebang, diserut, ya, dibuat menjadi lurus-lurus, atau dengan rumput kering atau dengan jerami. Dan saya mau katakan, kalau ada api pencobaan,
Bangunan yang terbuat dari emas akan menjadi tambah murni, tambah bagus. Tetapi kalau dengan perak, dia bisa lebur juga, berkurang. Dengan batu permata atau dengan kayu, habis terbakar. Apalagi rumput, apalagi jerami, tidak ada sisanya. Anak-anak, kita baca lagi lanjutnya, ya. Ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi Tuhan bilang gini, nanti ada satu hari, ada satu ketika, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita lakukan, itu akan diuji. Itu akan nyata, kamu bener gak lakukannya? Atau cuma di depan orang aja? Oh, saya tidak suka berdusta kalau nggak ada yang tahu. Ya, Tuhan nggak mau. Saya tidak suka merokok kalau papa mama tidak tahu, kalau gurumu tidak tahu. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Kemudian katanya, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan dapat upah. Artinya kita akan mendapat upah rumah di sorga kalau rumah yang di dunia, ya rumah iman kita bangun dengan bahan yang tahan uji. Emas makin dibakar dia makin bagus, makin murni, bertambah-tambah murni. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Anak-anak yang Tuhan sayang, Tuhan gak mau kita membangun rumah meskipun di atas batu dengan fondasi yang kuat, lalu kita bangun dengan sembarangan. Kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita gak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sehingga ketika ada api pencobaan kita gak kuat, kita terbakar. Iman kita menjadi lemah, tidak berdaya. Banyak orang yang meninggalkan Kristus. Ya, saat ini akhir zaman ini akan bertambah-tambah banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, entah dia pendeta, entah dia apapun, sungguh-sungguh di gereja. Tapi kalau kamu dengar kemudian dia meninggalkan Tuhan Yesus, tidak menjadi orang Kristen lagi, jangan jadi heran. Kenapa? Itu artinya mungkin rumah yang dia bangun, rumah imannya tidak di atas batu karang dan fondasinya tidak kuat. Atau dia bangun tetapi dia bangun dengan bahan-bahan yang jelek, dengan kayu, dengan jerami, dengan rumput kering. Ketika ada api pencobaan, terbakar habis, sia-sia iman percayanya. Dan saya percaya setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini secara khusus sarapan sorgawi tidak akan mengalami hal seperti itu. Karena engkau membangun di atas batu karang dengan fondasi yang kuat, dan engkau membangun bukan dengan kayu, bukan dengan jerami, bukan dengan perak, tetapi engkau membangun dengan emas murni. Mari kita naikkan pujian. Saya mau ikut Yesus. Kita mau ikut Tuhan Yesus setia. Mau ikut Yesus. Jangan ikut dunia, karena dunia akan membawa engkau tersesat. Jangan ikuti dunia. Dunia akan mengajarkan engkau untuk membangun rumah imanmu dengan kayu, dengan rumput kering, dengan jerami, dengan bahan-bahan yang jelek, sehingga rumahmu akan habis terbakar, imanmu akan lenyap karena sedikit kesulitan. Mari. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus karena kesulitan uang. Oh, lebih baik saya tidak usah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bisa pergi ke dukun, saya bisa berbuat semaunya. Yang penting saya bisa jadi kaya, saya bisa banyak dapat uang. Saya mau katakan, neraka menanti, api kekal akan menanti. Tetapi anak-anak Tuhan yang saat ini mendengar firman Tuhan ini tetap setia.
Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari naikkan pujian ini lagi dengan suara yang lebih lembut. Anak-anak di rumah, saudara-saudariku, naikkan pujian ini. Katakan, Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Saya nggak mau berubah setia, tinggalkan Tuhan Yesus. Saya berpaling kepada yang lain hanya karena saya ingin mendapat uang. Saya ingin mendapat nama yang terkenal. Meskipun saya susah, Tuhan, saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan Yesus, Engkau sudah mati di kayu salib untuk kami. Tuhan, Engkau datang ke dunia ini dalam rupa Yesus Kristus. Tugasmu adalah untuk memberitakan keselamatan di dalam nama-Mu dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Engkau tidak pernah berubah setia sampai di kayu salib. Tuhan, kami tidak perlu mati di kayu salib untuk-Mu. Tetapi seringkali kami tergoda untuk berubah setia. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami mulai mencari pertolongan kepada yang bukan dari Tuhan. Kami mulai tergoda untuk melakukan hal-hal yang membuat Tuhan menangis. Tapi pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau membangun rumah kami dengan bahan-bahan yang mahal. Kami mau bangun dengan emas murni. Kami mau setia. Kami mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Meskipun banyak sekali ejekan. Meskipun banyak sekali tawaran dosa. Meskipun banyak sekali kesulitan. Mari Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus membangun rumah kami dengan bahan-bahan emas murni. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tetap membangun rumah-Mu dengan setia. Rumah iman-Mu, rumah rohani-Mu. Bangun dengan setia, jangan sembarangan membangun, bangun dengan bahan-bahan yang kuat. Dengan emas murni, maka rumah jasmanimu Tuhan juga siapkan dengan bahan-bahan bangunan yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok pagi.